Hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengungkap air hujan di Jakarta telah mengandung partikel mikroplastik yang berasal dari aktivitas manusia di perkotaan. Seberapa berbahaya kandungan mikroplastik itu? Untuk membahasnya langsung kita tergabung sambungan daring dengan Mas Nirwono Yoga, staf khusus Gubernur DKI Jakarta yang akrab disapa Mas Yudi dan juga Mas Reza Cordova selaku peneliti BRIN. Selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar keduanya? Selamat sehat selalu. Selamat sore, Ya, salam selamat sehat sore Mas selalu. Anok. Ya Selamat Mas sore Mas Yudi, Reza. Mas Selamat Reza, sore saya Pak ke Yudi, Ya, Mas Yudi dulu. Serana. Mas Yudi, apa saya langkah Pemprov sejauh ini dari temuan BRIN ini? ya ada tiga yang perlu dicatat. Yang Hmm. pertama tentu saat ini kan Dinas Lingkungan Hidup masih melakukan kajian, tetapi ada tiga fokus yang menjadi topik utama, yaitu Mhm. pertama tentu adalah sampah plastiknya ya. Penggunaan sampah plastik yang sangat tinggi ini juga menjadi salah satu catatan bagaimana upaya melalui peraturan daerah ya dan juga pergub untuk pengurangan bahkan juga Mhm. pada akhirnya nanti diharapkan ada penegakan tegas terhadap pelarangan penggunaan plastik terutama ya. Terus kemudian yang kedua tentu pengolahan nanti. Mas Reza bisa cerita bagaimana plastik-plastik ini kan tidak boleh dibakar sebenarnya ya. Harus ada proses khusus. Nah, ini juga kita masih temukan di lapangan banyak sampah-sampah plastik ini kan dibakar ya. Dan itu sebagian besar salah satu penyebab udaranya tentu udaranya menjadi tercemar oleh mikroplastik. Dan ketiga yang tidak kalah penting terutama juga unsur-unsur lain ya selain juga sampah plastik tentu ada zat-zat lain yang tentunya masih mengandung plastik seperti baju misalnya ya, serat-serat baju, kemudian ban ya, dan bahan-bahan lain yang juga perlu nanti akan dilakukan pengendalian secara cermat ya. Intinya dalam waktu 1-2 hari ke depan ini, arahan dari Pak Gubernur terhadap Dinas Lingkungan Hidup untuk segera merumuskan, tindak lanjut terhadap penanganan terutama sampah plastik di daerah DKI Jakarta. Kira-kira itu Oke, catatannya. kemudian sanksinya apa ya jika ada mungkin kan ini sudah masuk pergub begitu ya, kalau ada yang melanggar Ya, menggunakan, unsur plastik yang begitu banyak, apakah, industri ini bisa dikenakan sanksi agar ya. meminimalisir plastik ini, Mas Yoga? Betul, Mas betul Yudi? Mas Rano. Jadi ada 3 langkah yang disiapkan tentunya ya. Yang pertama tentu sanksi tegas ya. Sanksi tegas ini terutama bagi misalnya ya, nanti ditemukan kalau industri tadi menjadi sumber pencemar plastik ya. Mulai dari teguran, administrasi sampai dengan ke penyegelan. Kemudian kedua, juga kita akan telusuri sumber-sumber polusi plastiknya tadi yang saya katakan ya, termasuk juga pengawasan di lapangan terhadap upaya, terutama kepada masyarakat untuk tidak membangkar sampah plastik ya, termasuk sampah plastik ini apa, tas kresek misalnya ya, yang juga sering kita temukan di lapangan. Terus kemudian yang ketiga, penindakan terhadap upaya terutama nanti pelarangan sampai dengan, pengurangan secara sistematis ya, penggunaan plastik terutama untuk kebutuhan sehari-hari. Kita tahu ya mulai dari tingkat warung ya, kios-kios sampai di pasar masih banyak penggunaan plastik, mulai dari tas kresek sampai dengan plastik-plastik pembungkus. Nah, ini kan juga harus ada upaya pengurangan penggunaan plastik tadi dalam jangka pendek dan juga dalam jangka menengah nanti ke depan. Intinya, eee secara umum, langkah yang diambil adalah pengurangan sampah plastik secara signifikan di lapangan. Nah, disitulah mungkin nanti dilakukan tindakan-tindakan secara sistematis. Kira-kira itu yang sedang disiapkan. Dulu wali kota Surabaya dipimpin oleh Ibu Risma, mereka punya apa ya, teknologi canggih untuk mendaur ulang sampah. Apakah ini bisa diambil sebagai contoh baik? Karena kalau daur ulang sampah di Surabaya nampaknya cukup bagus, Mas Yudi. Ya, Hmm. secara umum tentu kita akan mencoba mencari, tentunya referensi-referensi ya, Hmm. terhadap beberapa pengolahan sampah secara umum. Misal ya, kalau kita bicara dari data yang ada misalnya, satu hari itu kan ada 8.000 ton sampah yang masuk di Bantar Gebang ya, Oke. di mana komposisinya itu sekitar 30%-nya sampah anorganik. Nah, Mhm. sampah anorganik sendiri tentu salah satu penyumbang terbesar yang kali 30% itu lebih dari 70%-nya kan pasti sampah plastik ya, Ya. yang tadi kita bicarakan banyak ditemukan sehari-hari. Tentu kita membutuhkan, upaya daur ulang terutama mulai dari sumber terutama ya, dari sumber-sumber
plastik, sampah-sampah plastik mulai dari sampah plastik rumah tangga, terus kemudian, perkantoran sampai dengan industri, untuk dapat mulai dari didaur ulang sampai dengan penggunaan-penggunaan lain. Sekarang kan teknologi udah luas ya. Oke. Plastik kalau kita lihat sudah mulai banyak berkembang dipakai untuk daur ulang berbagai macam, teknologi. Contoh paling mudah misalnya di Hmm. Kementerian PU kan sudah menggunakan, aspal dengan penggunaan plastik ya, itu juga Hmm. sudah mulai diperkenalkan. Jadi yang justru kita akan butuhkan nanti adalah dari hasil olahan sampah plastik tadi kira-kira akan digunakan untuk apa saja daur ulangnya. Oke. Nah, mungkin itu nanti yang menjadi bahan referensi Baik. yang nanti bisa disampaikan dari teman-teman BRID. Kira-kira itu. Saya langsung ke Mas Reza. Mas Reza, apakah langkah tadi sudah cukup rasanya dilakukan oleh Pemprov Jakarta untuk meminimalisir kandungan mikroplastik ini? Dan sejak kapan sebenarnya Jakarta ini punya kandungan itu, Mas Reza? Baik, terima kasih banyak. Sebenarnya penelitian yang kami lakukan ini kan dimulai sebelum pandemi ya, kemudian ini dipublikasikan tahun 2022 pada saat itu. Nah, pada saat publikasi itu dilakukan, kami sebenarnya langsung menginformasikan kepada Pemprov DKI, kepada KLHK pada saat itu, kemudian kepada rekan-rekan teman-teman pemerintahan yang lain, memberi masukan bahwa ini loh ada mikroplastik di Jakarta. Dan sebenarnya kalau misalnya kita berbicara mikroplastik yang ada di Jakarta, sebenarnya tidak hanya berasal dari kota Jakarta, atau maaf tidak berasal dari provinsi Jakarta, tetapi ini memang berasal dari kawasan area metropolitan Jabodetabek gitu. Karena kenapa seperti itu? Karena memang sistem cuaca, kemudian angin dan di Indonesia itu sifatnya regional. Jadi artinya awan hujan kemudian yang terbentuk dari satu wilayah itu bisa bergerak dan melepaskan hujan di wilayah yang lain. Nah, itu yang paling dekat itu memang di wilayah Jabodetabek. Tapi memang tidak menutup kemungkinan ada wilayah di luar Jabodetabek yang menyumbangkan mikroplastik ke arah sana. Tetapi pada dasarnya adalah mikroplastik ini dia ini dibersihkan oleh air hujan gitu. Jadi kita belum tahu nih sumber utamanya itu sebenarnya dari mana. Tetapi memang sangat besar kemungkinannya wilayahnya itu hanya regional. Nah, sebenarnya pada saat tahun 2022 setelah kami informasikan itu pihak Pemprov DKI kemudian KLHK pada saat itu memberikan respon yang sangat positif karena Pemprov DKI kan pada saat itu punya program JEDA ya, Jakarta Environmental, saya lupa maaf singkatannya apa, tetapi pada saat itu memang ingin meningkatkan kualitas air pada saat itu karena memang fokusnya itu lebih banyak ke air dulu sebelum yang ke arah udara karena memang udara ini relatif lebih sedikit penelitiannya. Tetapi yang jelas yang dilakukan oleh Pemprov DKI itu sebenarnya sudah cukup untuk saat ini, tetapi memang kita butuh penekanan lebih lanjut nih. Kenapa? Karena sebenarnya kalau misalnya hanya dilakukan oleh Pemprov DKI saja tanpa dilakukan oleh Pemprov Jabar atau Pemprov Banten misalnya, itu rasanya akan kurang komprehensif untuk menahan laju si sampah plastik yang nanti bisa menjadi mikroplastik yang ada di udara, yang ada di air, yang ada di tanah seperti itu. Karena memang kita mau tidak mau harus mengelola sampah lebih kuat. Kemudian pelarangan sampah terbuka yang memang mungkin di Jakarta tidak sebanyak yang ada di provinsi tetangga. Kenapa? Karena APBD-nya memang cukup. Tetapi untuk di wilayah-wilayah tetangga yang memang pengelolaannya masih kurang, kemudian collection rate-nya ini untuk sampah ini masih sangat minim, kurang dari 50%, bahkan ini memang harus diperluas. Nah, termasuk saya setuju tadi yang disebutkan oleh Pak Yoga bahwa memang kita harus meningkatkan fasilitas daur ulang dan kemudian yang tidak kalah pentingnya itu sebenarnya kita harus bisa mendorong industri untuk menerapkan EPR. Sebenarnya itu kan sudah ada di aturannya KLHK ya di Permen 75 tahun 2019 lebih bertanggung jawab terhadap limbah plastik yang dihasilkan. Jadi tidak hanya menjual begitu saja, tetapi ketika sudah dijual dan menjadi sumber sampah terutama sampah plastik yang sekali pakai, seharusnya industri itu ayo dong ambil lagi untuk bisa didaur ulang. Jadi tidak hanya jadi tanggung jawab pemerintah dan kemudian masyarakat, tetapi industri juga sebaiknya memang menjadi segitiga utama untuk pengendali pengelolaan sampah plastik tersebut gitu. Nah, memang kami juga sadar sih sebagai akademisi, sebagai periset, kami juga memang mungkin masih kurang melakukan riset dan teknologi untuk pengelolaan limbahnya. Nanti mudah-mudahan ke depan kita harus meningkatkan sinergi ini supaya pengelolaan sampah ini lebih baik dan optimal seperti itu. Di kawasan industri mana ya di Jakarta tepatnya yang Anda lihat berkontribusi paling banyak mengeluarkan polutan atau mikroplastik? Apakah di Jakarta Barat karena Baik. kawasan industri banyak di situ atau bagaimana?
Mas? Sebenarnya ini nanti akan tergantung kepada industrinya, industri apa dulu nih. Oh, Apakah oke. akan mengeluarkan industri plastik kah? Atau misalnya katakanlah industri packaging plastik kah? Atau seperti apa? Nah, tetapi kami memang baru menemukan satu sumber utama yang memang tetap, yaitu point source kami sebutnya kalau di apa namanya ilmu lingkungan, Hmm. yaitu sebenarnya adalah TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Kenapa menjadi sumber mikroplastik yang ada di udara dan yang ada di air? Karena memang itu kan sampah itu kan sebagian besar TPA yang ada di Indonesia dan kemudian yang ada di sekitar Jabodetabek sebagian besar itu masih open dumping atau datang Benar. kemudian dibawa truk kemudian ditumpahkan begitu saja. Memang sudah ada yang menerapkan sanitary landfill tetapi Oke. belum 100% sanitary landfill. Jadi baru Hmm. ditutup saja kemudian tetap ditebar begitu kemudian ada teman-teman pemulung yang mengambil sampah yang bisa dimanfaatkan kembali sedangkan sampah-sampah plastik yang lain itu dibiarkan terkena panas, terkena cahaya matahari, terkena gesekan angin dan itu bisa menjadi sumber mikroplastik yang baru. Oke. Jadi memang salah satu hasil riset yang telah kami publikasikan itu Hmm. mikroplastik dari wilayah tempat pembuangan air sampah itu bisa meningkatkan mikroplastik 3 sampai 9 kali lipat lebih tinggi. Oke. Ini perlu betul perhatian dari seluruh pihak begitu. Ya, perlu perhatian dari seluruh pihak termasuk pihak dari Jakarta sendiri. Mas Yudi tadi Ya, dikatakan sanitary ya, landfill masih belum banyak yang melakukan. Bagaimana ya, Pemprov menjawabnya? ya, betul. Hmm. Jadi secara umum langkah yang akan dilakukan itu ada tiga. Yang pertama tentu tadi saya menggarisbawahi sampaikan oleh Mas Reza, itu kita lihat dari sumbernya ya. Sumber plastik itu kan ada di tingkat rumah tangga, RT, RW. Nah ini tentu dilakukan mulai dari pendataan Mas Rano. Karena Hmm. dengan pendataan tadi kita tahu persis sebenarnya sumber sampah plastik kita di tingkat rumah tangga RT RW itu berapa ya. Sehingga kita tahu berapa yang diangkut, berapa yang bisa didaur ulang begitu ya. Semakin sedikit jumlah sampahnya plastik yang diangkut dan bisa didaur ulang oleh warga, tentu pada akhirnya kan sedikit nanti yang akan ditampung ke TPA. Itu Hmm. prinsip dasar yang dilakukan. Kemudian kedua, berbasis kepada Pergub dan juga Perda, kan sebenarnya sudah mulai ada pembatasan dan diharapkan ke depan nanti pelarangan penggunaan plastik sekali pakai ya. Contoh paling mudah misalnya penggunaan tas kresek di pasar misalnya ya. Ini juga akan mengurangi penggunaan plastik di ruang publik ya, termasuk sampai ke tingkat warung ya, ke istilahnya sampai dengan ke tukang dorong, tukang makanan dorong ya. Ini juga masih menggunakan tas plastik tadi. Ini salah satu upaya. Dan ketiga, Mhm. sebenarnya pada akhirnya kita menghimbau kepada masyarakat nanti adalah kita untuk mengurangi penggunaan plastik ya. Contoh Oke. paling mudah kalau kita pergi ya bawa minum pakai tumbler misalnya ya, Hmm. sehingga mengurangi penggunaan air minum kemasan atau mineral kemasan ya. Terus juga tadi mengurangi penggunaan tas kresek, berarti kita harus bawa tas juga gitu ya. Jadi langkah-langkah itu yang nanti dilakukan ada 3 tahap ya. Satu langkah yang secara umum melalui aturan pemerintah, 2 kepada tingkat tadi wilayah, dan ketiga yaitu berbasis ke masyarakat. Karena bagaimanapun juga kita berharap masyarakat juga akan mengurangi penggunaan sampah yang pada akhirnya sampah plastik tadi juga akan berkurang di TPA-TPA yang ada di DKI dan wilayah sekitarnya. Jangan lupa Oke. tadi katakan Mas Reza, Mhm. sumber sampahnya kan juga ada di Bodetabek. Nanti kita juga akan mengajak daerah sekitar untuk sama-sama mengurangi sampah plastiknya. Kira-kira itu Mas Rano. Hanya mengajak mengurangi sampah plastik saja dengan Bodebek tadi atau bagaimana? Ada angka lain tidak lebih efektifnya? Ya, Hmm. ya secara umum tadi ya. Pertama tentu kita mendorong penggunaan teknologi ya, penggunaan Hmm. teknologi untuk pengolahan sampah plastik yang jumlahnya juga cukup banyak ini ya. Yang tadi saya katakan, sekarang sudah mulai banyak teknologi daur ulang sampah plastik yang dapat digunakan untuk berbagai macam. Bahkan Kementerian PU juga sudah mulai menggunakan sampah plastik untuk campuran aspal misalnya Hmm. ya. Hmm. Terus kemudian produk-produk turunan yang tadi kewajiban dari perusahaan tadi Mas Reza bilang, kewajiban perusahaan yang terhadap penggunaan plastik sekali pakai itu kan ada aturan hukumnya gitu Ya. ya. Di mana kita mendorong perusahaan-perusahaan juga mulai peduli terhadap produk-produk yang mereka gunakan dalam kemasan plastik tadi juga ikut tanggung jawab. Oke. Dan yang ketiga Hmm. tentu tadi proses daur ulang paling mudah dimulai dari tingkat masyarakat. Kira-kira Oke. itu, Mas. Mas Reza, ini bahayanya apa ya ke kesehatan kita? Karena kalau kita tinggal di Jabodetabek tentu ini punya risiko untuk Baik. terpapar ini begitu ya. Apakah masuk ke makanan dan juga minuman atau di udara nih kita terpaparnya? Baik, kalau untuk mikroplastik itu sendiri ketika dia ada di hujan sebenarnya saya malah lebih senang ketika sehabis hujan. Oh, oke. Kenapa? Karena sebenarnya setelah hujan itu udara itu sangat betul-betul dibersihkan. Hmm. Makanya saya sebenarnya agak sedikit concern ketika udaranya ini
pada saat musim kemarau misalnya. Kenapa? Karena pada saat hal tersebut itu debu lebih banyak, mikroplastik juga lebih banyak ada di sana. Yang ada di udara ya, bukan yang terdeposisi turun gitu. Oh, Jadi oke. Ya. kita harus lihat dulu kalau mikroplastik itu ada 3 bagian. Jadi plastik itu sendiri yang murni plastik, yang polimernya, kemudian yang kedua adalah bahan aditifnya, kemudian yang ketiga adalah polutan-polutan yang lain yang ada di udara itu bisa menempel pada plastik. Oh, oke. Sayangnya kalau misalnya ketika itu sudah terhirup oleh kita, kemudian masuk dalam jangka panjang, itu baru relatif berbahaya. Kalau misalnya dalam jangka pendek, sebenarnya itu tubuh kita kan sudah diciptakan Tuhan itu sangat Hmm. keren banget. Ya. Itu akan bisa tertahan di bulu hidung, kemudian tertahan di kita mau bersin misalnya katakanlah mau buang ingus, mohon maaf kalau saya bilang begitu. Tapi Ya. kalau misalnya dalam jangka waktu panjang itu bisa menyebabkan gangguan pencernaan, gangguan pernafasan, kemudian stres oksidatif, gangguan sistem imun. Bahkan ada beberapa kajian yang menyatakan bahwa ketika mikroplastik lebih kecil lagi, yang sekecil debu, dia bisa masuk ke dalam sistem saluran darah. Kalau masuk ke dalam sistem saluran darah, bisa akan mengganggu kinerja jantung. Nah, tapi Oke. balik lagi kayak tadi, kalau misalnya dalam jangka pendek, dia tidak akan menyebabkan penyakit akut, tapi jangka panjangnya nyata dan harus kita kendalikan dari dini. Dan ternyata si plastik ini memang dari hasil kegiatan kita loh, dan memang kita harus betul-betul menjaga supaya si plastik ini tidak kembali lagi ke kita sebagai penyakit dalam tanda petik yang bisa merugikan kita sendiri. Ya, perlu tidak dilakukan rekayasa cuaca agar diturunkan hujan begitu ya, karena musim kemarau nampaknya lebih banyak panasnya di siang hari ketimbang hujan, Mas, untuk Baik, menghindari ini mikroplastik. kalau kalau menurut saya pribadi sebenarnya tidak usah. Oh, oke. Kenapa? Karena biarkan itu secara alami. Tapi kan kalau misalnya kita mengendalikan hujan saja itu hanya menghentikan pada saat itu, Oh, tidak oke. tidak menghentikan dari sumber. Makanya saya sebenarnya tadi sangat sepakat dengan yang dikatakan Pak Yudi bahwa kita harus hentikan dulu dari sumbernya. Jadi memang sampah harus dipilah sejak dari rumah tangga, dari sumbernya, kemudian dikumpulkan. Kalau bisa memang ditingkatkan. Mungkin ini juga saran kepada Pemprov DKI dan Pak Yudi untuk meningkatkan lebih banyak fasilitas daur ulang atau bank sampah di tingkat kelurahan misalnya katakanlah, baru kemudian nanti residunya dibawa ke RDF atau misalnya insenerator dengan suhu di atas 800 derajat dengan sistem penyaring emisi yang yang khusus atau Oke. atau dari pemerintah ini kan yang baru ada waste to energy misalnya katakanlah. Dan tentu saja yang terakhir kita harus menutup praktik open dumping yang ada di TPA yang ada di Indonesia. Nah, itu bukan tugas langsung dari Pemprov DKI tetapi seluruh Pemda dan kemudian pemerintah pusat. Jadi memang tidak Oke. bisa sesembarangan itu loh mempraktekkan open dumping karena memang dampaknya itu jauh lebih besar sekarang. Ya, gimana Mas Yudi praktik pendampingannya dengan Ya. pusat? Apakah sudah dikoordinasi dengan kementerian terkait, KLH begitu ya, lingkungan hidup begitu ya, untuk Ya. kondisi ini? Ya, betul. Hmm. Bersama ini kan ada 3, bahkan ya, dari pihak KLHK, Hmm. terus kemudian dengan Kementerian PU ya, dan terakhir kemarin dengan pihak rencana dengan Danantara terutama, rencana pengembangan untuk waste to energy yang tadi dikatakan Mas Reza, yang akan dicoba dalam waktu dekat ini ada beberapa pilot project 3 sampai dengan 5 yang akan dibangun di TPA Bantar Gebang. Secara teknis itu untuk mengurangi penggunaan sampah untuk waste to energy. Tetapi yang jangka panjangnya yang tadi kalau mengikuti dari Perda pun Pergub, semangatnya yaitu Pemprov DKI akan berkomitmen untuk mengurangi jumlah produksi sampah plastik secara signifikan. Makanya tadi akan dimulai dari pelarangan penggunaan sekali pakai di pasar ya, terus kemudian penggunaan atau pengurangan juga di supermarket, minimarket itu sudah mulai mengurangi. Bahkan sudah ada beberapa minimarket yang tidak menyediakan lagi tas kresek gitu ya. Ini juga salah satu upaya pengurangan jumlah produksi sampah. Kan bagaimana juga dengan pengurangan jumlah produksi sampah tentu akan semakin mudah untuk penanganan sampah plastik. Jadi ini jauh lebih efisien jika itu tadi dimulai dari tingkat RT, RW, kelurahan ya, camat sampai dengan kota, Mas. Nah itu karena kalau kita bicarakan ke TPA, camat terkebang itu kan ujungnya sebenarnya ya. Padahal dari sampah plastik justru kita mulai dari hulunya dulu. Kira-kira itu yang sedang disiapkan langkah-langkahnya, Mas. Saya ke Mas Reza, studi menyebutkan memperlihatkan 78% mikroplastik berasal dari ban mobil, ini benar? Em, Kalau secara umum yang ada global, iya ada memang kajian yang menyatakan hal tersebut karena memang air hujan ini akan jatuh ke jalan, kemudian dia akan terbawa ke
jalan yang membersihkan juga dalam artian itu dari friksi ban pada saat dikemudikan. Oh, Nah, oke. memang di Oh, penelitian kami juga mendapatkan hal tersebut Mhm. yang dikonfirmasi bahwa memang salah satu partikel itu, tetapi memang proporsinya tidak sebesar itu, Oh, oke. proporsinya itu hanya sekitar 10 sampai 20%, itu Hmm. memang berasal dari ban. Tapi memang pada saat itu penelitian kan dilakukan di kantor kami di BRIN di Ancol, ditaruh di rooftop Mhm. dengan ketinggian kurang lebih 28 meter dan tidak jauh dari sana ada jalan tol di pelabuhan. Nah, itu ya. memang menjadi salah satu penyebab kenapa ditemukannya partikel mikroplastik yang berasal dari ban. Nah, Hmm. ketika semakin dekat dengan jalur tol, jalur bebas hambatan, itu akan memang menyebabkan lebih banyak mikroplastik yang berasal dari ban. Kenapa kan kebanyakan kan ngebut, terus kemudian tiba-tiba Hmm, ada rem mendadak. Itu yang sebenarnya ya. Oh, menambah oke. kemungkinan mikroplastik itu lebih cepat lepas dari ban kendaraan bermotor. Seperti Dan itu. mau tidak mau kita di jalan tol tidak bisa lambat begitu ya, harus mengemudi dengan cepat. Ya, Ada minimal Sebenarnya kecepatannya begitu Mas Reza. iya, sebenarnya lebih baik konstan sih kecepatannya. Jadi Oh, tidak oke. ya. ngebut ke tinggi kemudian berhenti, ngebut berhenti itu akan lebih menambah Oh, kemungkinan friksinya. Dan oke. sebenarnya kalau saya pribadi lebih baik menyarankan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke kendaraan umum. Transportasi Kenapa? publik. Betul, jadi Hmm, supaya lebih sedikit loh friksi bannya yang berasal dari ban kendaraan yang kita pakai sehari-hari. oke. Memang kalau mau jujur itu juga mungkin susah untuk kami yang memang harus fleksibilitasnya tinggi dan mudah-mudahan nanti ke depan Hmm. Pemprov DKI dan Pemda-Pemda yang lain juga meningkatkan transportasi publiknya supaya Ya, kami-kami ini bisa beralih dengan cepat ke transportasi publik. Baik, Seperti terakhir ke itu. Mas ya, Yudi. Gimana kemudian ya, Mas di Mas. Jakarta menumbuhkan kesadaran masyarakat Jakarta untuk naik transportasi publik? Ini bagaimana untuk mengurangi tadi itu Ya, mikroplastik dari ban mobil? betul. Salah Hmm. satu upaya paling tidak ada 3 yang bisa disebutkan. Yang pertama tentu kan setiap hari Rabu kan Hmm. seluruh ASN Pemprov DKI kan sudah diwajibkan ya Ya. untuk naik angkutan umum. Nah ini kalau diikuti oleh pihak-pihak lain ya termasuk dari kementerian tentu akan semakin banyak yang akan beralih ke transportasi publik. Itu yang pertama. Kemudian kedua juga sudah ada 15 golongan ya yang digratiskan untuk naik angkutan umum. Nah, ini tentu juga akan mendorong warga beralih ke angkutan umum. Selain tadi pembangunan transportasi massal yang terpadu, lebih digenjot lagi ya antara Mhm. MRT, TJ, dan LRT. Dan ketiga, seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Gub, yaitu pengembangan Trans Jabodetabek. Ini kan justru mengajak warga di sekitar Bodetabek untuk ke Jakarta naik angkutan umum. Nah, langkah-langkah ini mungkin Oke. diharapkan dalam waktu singkat ya dapat mempercepat beralihnya warga naik angkutan umum dalam beraktivitas harian. Kira-kira itu Oke, yang kita disiapkan. perlu menggalakkan kampanye Go Green, gaya hidup sehat Ya, dengan naik transportasi umum dan juga tidak menggunakan plastik. Ya seminimal mungkin lah kita gunakan plastik itu. Terima kasih untuk ya, waktu Bapak ya, berdua, Mas Nirono Yoga, Mas Yudi, staf khusus Gubernur DKI ya. Jakarta dan juga Mas Reza Cordova, peneliti BRIN. Selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore. Terima kasih, Waalaikumsalam. selamat sore. Terima kasih banyak. Terima Salam kasih sehat semuanya. semuanya.